Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku mahasantri Mahat Al-Jamiah UIN 1 Tulungagung yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah sehingga bisa bertemu dan melanjutkan kajian kitab Dijan Darwari. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas terkait dengan sifat wajib Allah, yaitu sifat baqa dan juga sifat fana yang sebagai lawan dari sifat baqa tersebut. Mari kita mulai kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u. Wajib di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat baqa. Nah, jadi sifat baqa merupakan salah satu sifat yang wajib, yang pasti ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa makna dari baqa tersebut? Wa ma'nahu annahu ta'ala la akhiralah. Bahwasanya yang dimaksud dengan al-baqa yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala la akhiralah, tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ay la yalhaqu wujudahu adamun. Maka ini artinya bahwa Allah itu selalu langgeng karena tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat langgeng atau sifat keabadian pada zatnya Allah merupakan sifat yang pasti ada dan wajib wajib diimani maksudnya oleh setiap umat Islam khususnya dan seluruh ciptaan Allah pada umumnya. Nah, wa dalilu ala dzalika annahu law lam yajib lahu al-baqa la amkana ayakuna faniyan, lakin imkanul fana lahu muhal. Ya, wa dalilu ala dzalik, dalil atas sifat baqa tersebut, ya, bahwa Allah itu abadi, Allah itu langgeng selama-lamanya, Allah itu tetap ada. Buktinya adalah annahu law lam yajid lahul baqa la amkana ayakuna faniyan. Maka dapat dibuktikan dengan argumentasi sebagai berikut. Jika Allah itu tidak memiliki sifat baqa, atau seandainya Allah itu tidak langgeng, maka pastilah Allah itu bisa rusak atau memiliki sifat fana. Nah, lakin imkanul fana lahu muhal, dan fana tidak mungkin ada pada zatnya Allah. atau Allah itu tidak mungkin rusak itu.
Bagaimana Allah bisa rusak? Allah itu yang menciptakan segalanya, Allah yang memelihara segalanya. Ya. Jadi Allah itu tidak mungkin rusak, tidak mungkin hilang, tidak mungkin fana. Nah, itu yang menjadi bukti atau argumentasi akan adanya sifat baqa pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Idlau kana faniyan lakana jaizal wujud. Nah, selanjutnya seandainya Allah itu memiliki sifat fana atau sifat rusak, bisa hilang, maka wujud Allah itu juga tidak pasti berarti, ya. Dengan demikian Allah itu bisa hilang kapanpun, bisa rusak kapanpun, dan wujudnya itu terkadang ada, terkadang tidak ada, berarti tidak pasti. Nah, dan itu semuanya tidak mungkin, muhal atau mustahil bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka sifat fana ini atau sifat rusak, ya, sebagaimana makhluk, kalau makhluk itu pasti rusak, ya, tidak ada makhluk yang hidup selamanya. Seandainya orang punya TV, ya, bisa saja orangnya yang keburu meninggal kemudian berpisah dengan TV-nya, atau TV-nya yang dicuri maling. Nah, akhirnya berpisah juga dengan orangnya. Nah, kalau makhluk itu pasti berpisah, makhluk itu pasti rusak. Tidak ada, semua yang ada selain Allah itu langgeng, itu tidak ada. Karena yang langgeng abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimanapun kita mencintai seseorang atau kita mencintai sesuatu yang ada di alam semesta ini selain Allah, maka kita pasti akan berpisah dengannya. Karena selain Allah itu fana, bisa rusak, bisa hilang. Nah, seperti itu. Selanjutnya idlau kana jaizal wujud. Nah, jika Allah itu mempunyai sifat fana, pasti tidak ada kepastian akan wujudnya Allah. Berarti Allah itu terkadang ada, terkadang tidak, kalau Allah itu fana. Nah, jika Allah itu tidak pasti adanya, maka lakanal hadisa, berarti Allah itu hadisan atau Allah itu sifatnya baru atau diciptakan, karena yang awalnya tidak ada menjadi ada. Nah, sifat baru, sifat makhluk itu atau sifat diciptakan itu tidak mungkin, ya. Sekali lagi tidak mungkin, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Maha Pencipta kok diciptakan? Itu tidak mungkin. Nah, karena sifat hadis atau sifat diciptakan ini, ya, diadakan ini tidak mungkin ada pada diri Allah, maka sifat hudus, fana itu juga tidak mungkin ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Idlau kana hadisan lantafa anhul qidam. Jika Allah itu memiliki sifat kudus, diciptakan, ya. Kalau Allah itu diciptakan, berarti Allah itu tidak memiliki sifat al-qidam. Apa itu qidam? Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin, qidam itu artinya Allah itu ada sebelum segalanya ada. Ya. Allah itu ada sebelum segalanya ada. Nah, kalau seandainya Allah itu fana atau kudus, maka tidak mungkin ada sifat qidam. Padahal sifat qidam itu adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti ada, Allah itu pasti mempunyai sifat qidam. Allah itu ada sebelum segalanya ada. Nah, maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya Allah itu memiliki sifat wajib, sifat yang pasti ada pada zatnya Allah, yaitu sifat qidam, bahwa Allah itu ada sebelum segalanya ada, dan juga sifat baqa yang artinya Allah itu abadi. Allah itu tidak mungkin hilang, atau Allah itu tidak ada batas akhir bagi Allah. Sebelum segalanya ada, Allah sudah ada. Dan ketika segalanya yang ada di alam semesta itu hilang, Allah tetap ada. Allah tidak pernah hilang. Kalau seseorang merasa kehilangan Allah, itu bukan berarti Allah hilang, tapi orang itulah yang terhalang, ya, terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika kita ketika waktu merasa jauh dari Allah, merasa tidak nyambung dengan Allah, itu bukan berarti Allah hilang, tetapi kita yang lupa, kita yang salah, ya. Maka oleh karena itu marilah kita benahi keimanan kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa Allah itu selalu ada, Allah itu selalu mengawasi kita, Allah selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Dengan demikian, insya Allah kita akan selalu tenang dalam menghadapi berbagai masalah di dunia ini, dan kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.